Ibtu Rudiana masih menjadi perbincangan, terutama seputar keberaniannya melakukan sumpah pocong. Niat itu disampaikan untuk menepis tudingan bahwa Eki masih hidup. Selama ini, publik memang terbelah. Ada yang percaya Eki masih hidup, tapi ada juga yang meyakini bahwa putra kesayangan Ibtu Rudiana itu benar-benar sudah meninggal bersama Vina dalam tragedi pembunuhan sadis 8 tahun silam. Keyakinan Ibtu Rudiana bahwa putranya sudah meninggal membuatnya berani disumpah pocong yang risikonya sampai bertaruh nyawa. Tapi mengapa Rudiana sampai membawa-bawa sumpah pocong? Mungkinkah karena sudah sangat tersudut? Bagaimana pandangan ahli hukum tentang sumpah pocong? Dari sisi lain, apa yang membuat Deddy Mulyadi merasa tugasnya mendampingi Peggy sudah selesai? Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir dan peruntungan. Polemik sumpah pocong yang siap dilakukan Ibtu Rudiana masih terus berlanjut. Publik bukan hanya memperbincangkannya, tapi sekaligus memperdebatkannya. Ada yang menganggapnya tidak perlu, tapi tidak sedikit yang menantang Rudiana untuk benar-benar melakukan sumpah pocong. Tapi memang dalam khazanah kebatinan orang Jawa, sumpah pocong bisa membawa dampak sangat menakutkan. Apabila seseorang yang bersumpah ternyata melakukan kebohongan, akibatnya bisa sampai ke kematian. Secara aturan memang tidak ada pakem yang baku bagaimana cara melakukan sumpah pocong. Tapi biasanya orang yang bersumpah akan didandani layaknya jenazah yang sudah dikafani dan siap dibawa ke pemakaman. Kalau untuk masyarakat Jawa khususnya itu sangat diyakini bahwa sumpah pocong itu akan membawa akan membawa keburukan gitu buat yang melakukan sumpah gitu. Sumpah pocong itu orang yang disumpah itu dikasih kain kafan, diikat seperti pocong gitu ya. Tapi ada juga yang tidak diikat seperti pocong tapi hanya duduk dikasih kain putih terus dikasih sumpah Al-Qur'an di situ seperti itu. Biasanya memang diyakini oleh masyarakat apabila sumpah itu dilakukan, yang melakukan sumpah itu akan meninggal. Contohnya Ibtu Rudiana, bahwa saya demi Allah, demi Rasulullah misalkan, saya kalau anak saya itu benar-benar tidak ada gitu ya, itu akan sumpahnya mau kepada siapa gitu, sumpahnya kepada siapa, itu dipersiapkan mori. Mori itu adalah kain kafan, diikat sampai 7, 1, 2, 3, pokoknya dipersiapkan sampai 7 ikatan. Udah gitu di layaknya seperti orang yang mau dimakamkan, seperti itu ya. Lah nanti itu baru diadakan ritual sumpah pocong gitu. Biasanya itu nanti ada Al-Qur'annya juga gitu. Biasanya ada Al-Qur'an di atas kepala bahwa yang dia sampaikan itu benar atas nama Al-Qur'an dan atas nama pocong, karena pocong itu adalah perlambang dari orang yang tiada gitu. Jadi saya berani jadi pocong lah intinya gitu. Saya berani jadi pocong apabila apa yang saya omongkan, apa yang saya lakukan itu adalah melanggar ataupun tidak melakukan, dituduh melakukan. Sesungguhnya sangat mudah memahami bahwa yang diucapkan Ibtu Rudiana adalah benar. Anggapan publik tentang Eki yang masih hidup juga bisa dengan gampang dijawab. Untuk membuktikan apakah Eki masih hidup atau sudah meninggal, rasanya tidak perlu rumit.
Itu yang membuat Ibtu Rudiana berani bersumpah pocong jika putra kesayangannya masih hidup. Secara ekstrim, untuk meyakinkan publik, Rudiana bahkan berani sumpah hingga 7 turunan akan celaka jika yang dikatakan dusta belaka. Seandainya kok Ibtu Rudiana sudah memberikan pernyataan dan dengan sedemikian ekstrim, kalau saya bilang Ibtu Rudiana itu sudah sangat ekstrim memberikan pernyataan bahwa dia akan sial 7 turunan. Itu adalah hal-hal yang tidak lazim dilakukan oleh orang-orang yang tidak melakukan gitu ya. 7 turunan loh, ya kan? Misalkan 7 turunan berarti turunannya anaknya Pak Rudiana sampai ke bawah, sampai ke 7 turunannya lagi, itu kan udah sangat berat kayak gitu. Kalau memang Ibtu Rudiana kok sampai menyampaikan hal kayak itu kan bukan menyampaikan hal yang menurut saya tidak ada beban loh itu loh. Tinggal dilakukan aja sumpah pocong, ya kan, siapa yang mau berani melakukan. Kalau bilang kok katanya itu anaknya tidak ada di kuburan atau memang anaknya tidak meninggal, tinggal diambil jenazahnya, kan ada pihak-pihak yang bertanggung jawab, ada kepolisian, ada hakim, ada jaksa, ada tokoh masyarakat, tinggal dilakukan aja sebenarnya seperti itu gitu. Dalam tradisi spiritual, sumpah pocong bukan sesuatu yang main-main. Tidak sembarangan diucapkan, tidak sembarangan pula ada yang berani mengucapkan. Sumpah pocong bisa membawa dampak sangat buruk hingga ke kematian yang menyedihkan. Orang yang mengucapkan sumpah pocong sudah mendapatkan dampak, bahkan baru sekedar mengucapkannya. Sumpah pocong itu nggak sembarangan loh, harus hati-hati. Jadi begitu sudah disumpah pocong, ya nanti itu kita mohon sama Allah semohon-mohonnya apa yang menjadi ucapannya dia kayak gitu, ya kan? Itu kan nanti akan kena tuh psikisnya, pikirannya, jiwanya, raganya, semuanya akan kena kayak gitu. Jadi jangan dianggap sembarangan bahwa sumpah pocong itu hanya main di bibir gitu ya, sumpah pocong gitu. Tapi itu akan kena karena apapun yang sudah berhubungan dengan menyebut nama Allah itu adalah sumpahnya, bukan sumpah kepada masyarakat tapi sumpah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika benar Ibtu Rudiana siap melakukan sumpah pocong, Ageng Kiwi juga bersedia menjadi pelaksananya. Sebab ia merasa sumpah pocong bisa berdampak sangat menakutkan jika salah melakukannya. Dengan adanya Ibtu Rudiana sampai melakukan ucapan yang sedemikian ekstrim itu sangat luar biasa sebenarnya, tinggal dibuktikan aja siapa yang berani sumpah pocong gitu. Kalau perlu saya untuk melakukan sumpah pocong, saya siap. Pikiran saya itu sih dia ngomongnya benar. Tinggal kita buktikan saja. Makanya apabila Ibtu Rudiana mau sanggup sumpah pocong, saya siap untuk sumpah pocong. Kapan waktunya? Ayo kita sama-sama disumpah pocong gitu. Biar masyarakat pun lebih yakin apa yang diucapkan itu benar apa tidak. Sumpah pocong diyakini sebagai jalan terakhir karena seseorang sudah sangat terpojok. Tapi mengapa Ibtu Rudiana sampai berani sumpah pocong? Bagaimana menurut pendapat ahli hukum Deoli Payumara tentang sumpah pocong? Halo semua, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore hanya di YouTube. Geger soal sumpah pocong yang siap dilakukan Ibtu Rudiana terus terjadi. Perdebatan tak henti karena sumpah pocong bukan sesuatu yang biasa-biasa saja. Dianggap sebagai niat yang ekstrim, sumpah pocong menjadi jawaban bagi netizen yang meragukan kematian Eki. Namun demikian, menurut ahli spiritual, walaupun Ibtu Rudiana sudah tersudut, semestinya tidak perlu sampai sumpah pocong. Toh masih ada cara-cara lain yang bisa dilakukan sehingga tidak perlu sumpah pocong.
Sumpah pocong yang diungkapkan oleh seseorang ini sesungguhnya adalah wujud dari rasa kekhawatiran dan juga wujud dari ingin membuktikan mengenai kebenaran. Tapi sepatutnya dan sebaiknya tidak usah berucap ya segala sesuatu yang emang akan membawakan dampak yang sangat bahaya untuk dia, apalagi sampai mengucap 7 turunan ya. Jadi ada rasa takut di sini, ada rasa malu dan juga sebagai wujud untuk proteksi diri dia sendiri sehingga dia mengucapkan untuk melakukan sumpah tersebut. Benar, perdebatan soal sumpah pocong memang tak kunjung selesai. Banyak pro kontra yang mengiringinya. Oleh sebab, sumpah pocong dianggap sebagai sumpah yang membawa risiko sangat berat. Sebagai produk budaya, sumpah pocong sesungguhnya tidak perlu dilakukan. Dalam kasus-kasus seperti kematian Vina dan Eki 8 tahun silam. Seorang praktisi hukum menganggap statement Ibtu Rudiana terlalu berlebihan. Untuk apa sumpah pocong? Sedangkan sumpahnya tidak diakui secara hukum. Ya kalau kita nggak tahu secara agama Islam sumpah pocong ini dianggap valid apa enggak ya. Tapi kalau dalam hukum nggak mengenal itu, hukum tidak mengenal sumpah pocong. Jadi kalau kita hanya berdasarkan proses hukum ya nggak usah kita sumpah pocong, nggak ada gunanya juga karena hukum nggak mengenal itu. Gitu. Jadi ya sudah itu kan cuma tendensi aja dari Ibtu Rudiana untuk meyakinkan publik bahwasanya ini loh sumpah pocong pun saya berani. Tapi sebenarnya nggak perlu sumpah-sumpah seperti itu juga. Faktanya kan anaknya beliau, Eki almarhum ini kan meninggal dunia. Waktu meninggal kan banyak saksi, ada visumnya, ada forensiknya, ada kemudian orang yang melayat. Di kuburnya pun banyak orang yang datang, tentunya teman-teman datang. Dan semuanya meyakini itu. Ya masa saksi begitu banyak kemudian menegasikan bahwasanya bukan dia, bukan si Eki yang meninggal. Tentunya kan Ibtu Rudiana juga pas anaknya meninggal juga kan pasti mengkafani, mensolati, mengazani kan begitu kan. Jadi ya sudah pastilah itu anaknya yang dikuburkan kan gitu kan. Tapi mengapa Deddy Mulyadi mengaku bahwa tugasnya sudah selesai? Benarkah kini ia sedang serius membebaskan para terpidana yang dianggapnya tidak bersalah? Sesaat lagi Was-Was akan mengungkapnya. Tetap subscribe, share, komen, dan like. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Halo semua, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore hanya di YouTube. Kasus kematian Vina dan Eki yang sangat tragis 8 tahun silam memang menarik perhatian siapa saja. Tidak hanya netizen yang dengan serius mengikuti perkembangan demi perkembangan yang terus terjadi. Tragedi penganiayaan berujung maut 8 tahun silam itu juga mengundang banyak tokoh untuk ikut terlibat. Salah satunya Deddy Mulyadi. Tokoh dari Purwakarta itu merasa memiliki tugas baru, membebaskan 7 terpidana. Sebab ia merasa tugasnya mendampingi Peggy Setiawan sudah selesai, menyusul dikabulkannya gugatan pra-peradilan Peggy. Tugas saya sudah selesai terhadap Peggy dan keluarga. Udah nggak, ketugasnya sudah selesai, biarkan saya menyelesaikan tugas berikutnya. Tugas berikutnya apa saya? Tugas berikutnya adalah membebaskan 7 terpidana. Tugas baru Kang Deddy yang akan berjuang membebaskan 7 terpidana didasari oleh banyak alasan, terutama urusan kemanusiaan yang mengundang rasa iba. Kemunculan Dede yang mengakui telah memberikan kesaksian palsu seperti memberi angin segar bagi para terpidana. Sebab
Dede mengakui telah memberikan keterangan yang tidak benar sehingga mengantar para terpidana menjalani hukuman seumur hidup. Sebagai tokoh Jawa Barat, Deddy Mulyadi bisa merasakan penderitaan keluarga terpidana. Sebab mereka bukan hanya kehilangan para tulang punggung, tapi juga kehilangan anak yang harus menjalani hukuman sangat panjang. Tangisan itu ada pada tangisan ibunya Eka, ada pada tangisan kakaknya Supri, ada pada tangisan kakaknya Eko, kakaknya Jaya. Seluruh tangisan-tangisan itu kan dilihat oleh ibunya Dede, oleh kakaknya Dede, sehingga mereka dipersatukan dalam rasa yang sama bahwa kami, anak kami, adik kami telah berbuat yang salah, bersaksi palsu, mengakibatkan orang lain sebanyak 8 orang terpenjara. Ya, mereka hari ini memiliki optimisme. Apalagi setelah Dede memberikan kesaksian di channel saya, mereka menangis. Mereka menangis dan penuh harapan. Dan ini adalah angin segar. Sehingga Dede ini bagi saya seperti malaikat yang turun ke muka bumi untuk membawa lentera bagi pembebasan orang yang tertindas. 100% saya yakin bahwa terpidana tidak bersalah. Kan saya jelas bahwa itu saya sudah punya konstruksi emosi yang didasarkan pada rohani yang saya miliki, bahwa kesaksian ini saya ragukan kebenaran. Kesiapan Ibtu Rudiana melakukan sumpah pocong masih dipertanyakan. Apalagi hingga saat ini belum ada tanda-tanda prosesi sumpah pocong akan dilakukan. Pertanyaannya kini adalah, apa yang membuat Ibtu Rudiana begitu yakin dengan sikapnya itu? Mungkinkah karena ia merasa benar? Jawaban itu yang kini sedang sama-sama kita tunggu. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan sejumlah selebriti, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan untuk subscribe, share, komen, dan like, karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.